Tumenggung Notopuro dan Tumenggung Setra Ketipa adalah dua pemimpin awal Pacitan yang memiliki signifikansi peran dalam babat Pacitan dan perkembangannya. Dalam hal ini mereka dikisahkan agar kita tidak ahistoris dalam menangkap dan memahami peranan tokoh-tokoh penting dalam sejarah perkembangan Pacitan. Sebelum menganalisa peran dua tokoh tersebut, perlu disampaikan bahwa model kepemimpinan Pacitan sebelumnya adalah kawedanan dan kademangan. Karena pada waktu itu Islam sudah masuk dan menjadi agama masyarakat Pacitan, yang pada awalnya dibawa oleh Wali Songo, menggunakan sistem yang dinamai pemerintahan Macapat. Sedangkan untuk pemimpinnya disebut dengan Kiai Ageng, Demang, Ngabei, dan Wedono Junung. Dalam berbagai referensi tentang babat Pacitan, sejarah mulainya menggunakan metode kepemimpinan bupati dengan model kabupaten adalah saat terjadinya peristiwa pemberontakan oleh Pangeran Mangkubumi di wilayah Karisidenan Madiun. Setelah peristiwa pemberontakan tersebut, pada akhirnya banyak rakyat dari kasta rendah diangkat menjadi tumenggung, termasuk salah satunya Ngabei Notoprojo yang diangkat menjadi Tumenggung Posong dan pada akhirnya ditetapkan sebagai Bupati di Nanggungan. Masih dikisahkan dalam babat Pacitan, saat pada akhirnya Pangeran Mangkubumi menjadi raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, beliau membagi tanah Monconagari menjadi dua. Sebagian ikut pemerintahan kerajaan di Surakarta dan sebagian di bawah kerajaan Yogyakarta. Untuk tanah Pacitan sendiri akhirnya juga dibagi menjadi dua oleh Pangeran Mangkubumi dengan rincian pembagian. Yang pertama wilayah Nanggungan ikut pemerintahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan yang kedua wilayah Rejasa dan beberapa daerah di sekitarnya ikut pemerintahan Surakarta Hadiningrat. Di dalam babat Pacitan diceritakan bahwa Raden Ngabei Notopuro dari Rejoso yang pada waktu itu merupakan wilayah Kesultanan Keraton Surakarta, pada akhirnya diangkat menjadi tumenggung oleh Kanjeng Pangeran Surakarta di Pacitan dan menjadi pemimpin atau bupati pertama Pacitan dalam sejarah Pacitan setelah menggunakan sistem pemerintahan yang baru, tepatnya pada tahun 1750 sampai dengan 1757. Tidak banyak cerita yang mengisahkan prestasi-prestasi yang dibuat oleh bupati pertama Pacitan ini. Satu-satunya cerita yang bisa didapatkan dari Bupati Tumenggung Notopuro adalah intrik di balik dihukum Kisas yang dijatuhkan oleh Keraton Surakarta kepada beliau. Diceritakan dalam babat Pacitan, Tumenggung Notopuro dikisas karena mengingkari janji kepada Sultan yang hendak mempersunting anak perempuan Tumenggung yang cantik jelita atau biasa dipanggil Kanjeng Sinuwun. Tetapi pada akhirnya anak gadis Tumenggung dipersunting oleh Pangeran Pakuningrat dari Surakarta. Hal ini tentu membuat Kanjeng Sinuwun merasa dikerjai oleh Tumenggung yang dulu banyak dibantu menjadi bupati di Pacitan. Pada akhirnya hukuman Kisas dijatuhkan ke Tumenggung Notopuro dan jenazahnya diberikan kepada keluarganya, dan pada akhirnya dimakamkan di Dusun Karang Desa Kembang, Kecamatan Pacitan. Sampai sekarang makam Tumenggung menjadi pepunden ahli waris warga di sekitarnya. Dalam versi lain, yakni studi mengenai Tumenggung Setra Ketipa, peran Setra Ketipa dalam perang yang pada akhirnya menentukan nama Pacitan begitu signifikan, terutama saat beliau memberikan obat mujarab kepada sang pangeran dengan memberinya buah pace untuk selanjutnya diminum sebagai obat yang mampu membuat para pasukan kembali memiliki kekuatan untuk berperang. Setelah peristiwa tersebut, Setra Ketipa yang jabatannya hanya abdi dalam akan dijanjikan oleh Pangeran Mangkubumi diberikan kedudukan sebagai bupati. Setelah pada akhirnya Kanjeng Pangeran Mangkubumi menjadi raja di Keraton Yogyakarta, semua abdi dalamnya yang turut berkontribusi membantu peperangan seperti Penewu, Kliwon, dan Menteri Timbang diberikan imbalan berupa jabatan bupati. Tetapi rupanya sang raja ini lupa kalau Setra Ketipa juga memiliki peran yang signifikan membantu peperangan. Hanya Setra Ketipa sendiri yang oleh raja tak diberikan imbalan apapun karena beliau lupa.
Tetapi pada akhirnya Setra Ketipa punya satu akal untuk mengingatkan sang raja yang lupa akan janjinya tersebut. Beliau melakukan pelanggaran berat dan pada akhirnya akan dihukum kisas oleh sang raja. Saat sebelum dikisas, Setra Ketipa minta buah pace kepada sang raja untuk dibawa ke kubur. Pada saat momentum Setra Ketipa meminta pace inilah, sang raja kembali teringat akan perjanjian saat perang yang berkecamuk untuk memberinya imbalan menjadi bupati. Dalam kisahnya, akhirnya sang raja memberinya wilayah kepada Setra Ketipa menjadi bupati Pacitan kedua. Selain itu juga Setra Ketipa dijodohkan dengan anak gadis dari Panggul Trenggalek Putri Demang Panggul yang bernama Mas Ajeng Nitisari. Setelah menjadi bupati, Setra Ketipa diberi nama oleh sang raja dengan nama Tumenggung Setrowijoyo. Pada awal beliau memimpin Kabupaten Luano, akan tetapi setelah ada permintaan istrinya, akhirnya sang Tumenggung pindah ke wilayah Nanggungan dan menjadi bupati di Nanggungan. Ada kisah yang unik dari Tumenggung Setrowijoyo pertama ini, karena peristiwa pace yang membuat beliau mendapat rezeki. Beliau sering disebut dengan Tumenggung Pace oleh orang-orang di wilayahnya. Hasil perkawinannya dengan Mas Ajeng Nitisari, beliau dikaruniai putra yang dinamakan Tumenggung Setrowijoyo kedua, yang kelak pada akhirnya menggantikan Setrowijoyo pertama. Dikisahkan pula saat Tumenggung Setrowijoyo kedua memimpin, beliau sering sakit-sakitan, dan untuk urusan administrasi pemerintahan, beliau ini tidak terlalu piawai. Sehingga pada akhirnya Tumenggung Setrowijoyo II digantikan oleh seorang yang bernama Kiai Jayaniman. Kiai Jayaniman adalah seorang kiai yang saat sebelum beliau menjadi pemimpin tertinggi di Pacitan, hanyalah seorang mudin di kampung Tanjung Sari. Itu pun karena beliau diambil anak angkat oleh Tumenggung Setrowijoyo pertama, sembari memperdalam ilmu keislamannya di Tanjung Sari. Setelah beliau jadi mudin di Tanjung Sari, beliau diangkat menjadi ngabe di Arjowinangun, dan pada puncaknya setelah Tumenggung Setrowijoyo I meninggal dunia, dan digantikan oleh Tumenggung Setrowijoyo kedua. Dan pada akhirnya diketahui bahwa Tumenggung Setrowijoyo kedua yang sakit-sakitan dan juga kurang piawai menjalankan roda pemerintahan, akhirnya digantikan oleh Kiai Jayaniman, atau kemudian disebut dengan Kiai Kanjeng Jimat. Saat Kiai Jayaniman menjadi Tumenggung, beliau berganti nama menjadi Tumenggung Jogo Karyo I. Kiai Jayaniman atau Kanjeng Jimat dalam sejarahnya adalah keturunan ke-12 Ki Ageng Buwono Keling yang berkuasa sejak tahun 1840. Sementara kata jimat yang tersemat di nama beliau yang artinya barang keramat yang diberikan kepada Jayaniman, berawal dari tugas yang diberikan Pangeran Diponegoro kepada Jayaniman untuk bisa menjaga gedung yang berisi barang keramat. Kiai Jayaniman secara fisik adalah seorang pemimpin sejati, berperawakan tinggi besar, berkulit kuning dan berwatak keras. Dan saat itu usianya baru sekitar 40 tahun. Dalam perjalanan Kiai Kanjeng Jimat atau Tumenggung Jogo Karyo I memimpin Pacitan, beliau ini adalah sosok yang sederhana dan penganut Islam yang taat. Salah satu terobosan beliau saat menjadi bupati adalah pembangunan Pacitan beraroma keislaman, adalah salah satu cita-citanya. Karena itu pun ketika Kiai Kanjeng Jimat meninggal dunia, dia mewasiatkan untuk dikubur di atas bukit yang berhadapan dengan kota Pacitan, seperti di Giri Sampurna sekarang. Dari lokasi makam Kanjeng Jimat kota Pacitan, berikut hamparan pantai laut selatan Telengria terlihat jelas. Meski di sana bersemayam tokoh besar Pacitan, namun makam seluas 8 x 10 meter itu tergolong sederhana. Tidak ada ornamen khas Pacitan yang terukir di sana, hanya bangunan rumah yang berdampingan dengan musola Kanjeng Jimat. Kiai Jayaniman memiliki beberapa cerita yang menguatkan strategi kepemimpinan beliau, seperti tentang kekuatan lobinya saat pada waktu itu Belanda menguasai tanah Pacitan untuk menjadikan kebun. Juga beberapa anaknya yang mewariskan jiwa kepemimpinan beliau, seperti Tumenggung Jogonagoro dan Tumenggung Jogo Karyo II, yang merupakan anak-anak kandung dari Kiai Jayaniman.